Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hidup seorang pria bernama Heri, seorang tukang ojek yang sering beroperasi hingga larut malam. Heri adalah pria berusia 30-an, dengan tubuh kekar dan wajah yang selalu tampak serius. Sejak remaja, Heri sudah terbiasa bekerja keras, dan menjadi tukang ojek adalah pekerjaan yang dia jalani selama hampir 5 tahun terakhir. Banyak orang di desanya yang mengagumi keberanian Heri. Tidak banyak tukang ojek yang mau beroperasi hingga tengah malam karena takut akan hal-hal mistis. Namun, Heri selalu mengabaikan cerita-cerita seram yang beredar, menganggap itu hanya mitos untuk menakut-nakuti orang. Baginya, pekerjaan adalah pekerjaan, dan dia tidak akan takut hanya karena cerita hantu. Suatu malam, setelah mengantarkan penumpang terakhirnya, Heri memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Malam itu, suasana sangat sepi. Angin dingin berhembus pelan, menambah sunyi malam itu. Heri duduk di bangku kayu sambil menikmati kopi hitam yang hangat. Saat ia hampir menghabiskan kopinya, sebuah motor berhenti di depan warung. Pengendaranya, seorang tukang ojek lain yang juga sering beroperasi di malam hari, bernama Joko. Wajah Joko terlihat pucat dan tegang, seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. "Hei, Joko. Ada apa, kok mukamu pucat begitu?" tanya Heri dengan nada penasaran. Joko menatap Heri dengan mata yang masih terbelalak. "Heri, aku baru saja mengalami hal yang tidak masuk akal," katanya dengan suara gemetar. Heri mengangkat alisnya. "Apa maksudmu? Ceritakan." Joko menarik napas dalam-dalam sebelum mulai bercerita. "Tadi aku dapat penumpang perempuan di dekat hutan. Dia minta diantar ke desa sebelah. Awalnya semuanya normal, tapi setelah beberapa menit, aku merasa ada yang aneh. Penumpang itu tidak berbicara sama sekali, bahkan saat aku bertanya. Dan saat aku melihat bayangan di kaca spion, bayangannya tidak ada." Heri tertawa kecil, berusaha mengusir kecemasan yang mulai muncul di hatinya. "Kau pasti bercanda, Joko. Jangan buat cerita yang menakutkan seperti itu." Namun, wajah Joko tetap serius. "Aku tidak bercanda, Heri. Aku langsung berbalik arah dan meninggalkan dia di jalan. Aku tidak peduli lagi, yang penting aku selamat." Heri menggelengkan kepalanya, merasa sulit untuk percaya. "Mungkin kamu terlalu lelah, Joko. Istirahat saja dulu." Joko hanya mengangguk pelan dan masuk ke dalam warung, meninggalkan Heri yang kembali ke motornya. Meskipun dia tidak menunjukkan kekhawatiran, cerita Joko tetap membekas di pikirannya. Tapi sebagai orang yang tidak mudah percaya pada hal-hal mistis, Heri memilih untuk melanjutkan pekerjaannya malam itu, menganggap bahwa cerita itu hanya hasil dari imajinasi yang terlalu lelah. Setelah beberapa jam, sekitar pukul 2 dini hari, Heri memutuskan untuk pulang. Dia melewati jalan yang sepi dan gelap, dengan hanya ditemani suara angin yang berhembus di antara pepohonan. Jalan yang dilalui Heri adalah jalan desa, yang jarang dilewati orang pada malam hari, karena jalan itu berbatasan langsung dengan sebuah hutan yang dikenal angker oleh penduduk setempat. Namun, saat Heri sedang melintasi jalan itu, tiba-tiba dia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih dan rambutnya panjang tergerai. Heri berhenti di dekatnya dan bertanya, "Mau kemana, Bu? Bisa saya antar?" Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangguk pelan dan berjalan mendekat. Heri merasa ada sesuatu yang tidak biasa, tetapi dia tetap menawarkan jasanya. "Silakan naik," katanya. Wanita itu naik ke belakang motor tanpa suara, dan Heri mulai melaju. Mereka melintasi jalan-jalan desa yang semakin sunyi, hanya ada suara mesin motor yang memecah kesunyian malam. Heri mencoba mengajak penumpangnya berbicara untuk menghilangkan rasa tidak nyaman, tetapi wanita itu tetap diam, tidak merespons pertanyaannya. Ketika mereka mulai mendekati hutan, Heri mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Suhu udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan rasa dingin itu terasa menusuk hingga ke tulang. Heri melihat ke arah spion untuk melihat penumpangnya, tetapi apa yang dia lihat membuat jantungnya berhenti berdetak. Di kaca spion, bayangan wanita itu terlihat samar, hampir tidak ada.
Namun, saat dia menoleh langsung ke belakang, wanita itu masih duduk di sana, menatap lurus ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Harry merasakan bulu kuduknya meremang. Dia teringat cerita Joko tadi malam, dan mulai merasa takut. "Saya antar kemana, Bu?" tanya Harry, berusaha tetap tenang meski suaranya terdengar sedikit gemetar. Wanita itu akhirnya berbicara, dengan suara yang pelan dan datar. "Ke kuburan di depan." Mendengar itu, Harry langsung merasakan hawa dingin yang semakin mencekam. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya, tetapi dia juga tidak bisa menolak. Dengan tangan yang gemetar, Harry terus mengendarai motornya, mengikuti petunjuk wanita itu. Setelah beberapa menit, mereka sampai di sebuah persimpangan jalan yang menuju ke sebuah kuburan tua di pinggir hutan. Kuburan itu sudah lama tidak terawat, dengan batu nisan yang sebagian besar sudah tertutup rumput liar. Harry tidak pernah berani mendekati kuburan itu sebelumnya, apalagi di malam hari. Wanita itu turun dari motor dan mulai berjalan ke arah kuburan tanpa mengucapkan terima kasih atau sepatah kata pun. Harry melihatnya berjalan perlahan, tubuhnya seolah menyatu dengan kegelapan malam. Saat wanita itu hampir menghilang di antara nisan, Harry merasa seolah-olah sesuatu memanggilnya untuk tetap tinggal. Tanpa sadar, Harry mematikan motornya dan mengikuti wanita itu ke dalam area kuburan. Jantungnya berdebar keras, tetapi kakinya terus melangkah tanpa bisa dia kendalikan. Ketika dia sampai di tengah-tengah kuburan, Harry melihat wanita itu berhenti di depan sebuah nisan tua yang sudah rusak. Wanita itu berlutut di depan nisan tersebut dan mulai menangis, suaranya pelan namun penuh kesedihan. Harry yang masih berdiri beberapa meter di belakangnya, merasa sangat takut tetapi juga merasa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Dengan suara yang gemetar, Harry bertanya, "Siapa kamu, Bu? Kenapa kamu di sini?" Wanita itu tidak menjawab langsung. Tangisannya berhenti, dan dia perlahan menoleh ke arah Harry. Wajahnya pucat, dan matanya yang kosong menatap langsung ke mata Harry. "Aku sudah lama di sini," katanya dengan suara yang terdengar dari kejauhan, seperti bergaung. "Tidak ada yang tahu di mana aku. Tidak ada yang mencariku." Harry merasa tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin berlari, ingin meninggalkan tempat itu secepat mungkin, tetapi kakinya terasa berat seperti tertancap ke tanah. Wanita itu berdiri dan mulai mendekat ke arah Harry. Harry mundur beberapa langkah, tetapi wanita itu semakin mendekat. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, wanita itu berhenti. "Aku ingin pulang tapi aku tidak tahu jalan pulang," katanya dengan nada penuh kesedihan. Dengan sisa keberaniannya, Harry berusaha menenangkan dirinya dan berkata, "Saya akan berdoa untuk ibu, supaya ibu bisa menemukan jalan pulang." Wanita itu menatap Harry dengan mata yang penuh dengan harapan. "Terima kasih," bisiknya sebelum tiba-tiba tubuhnya menghilang, lenyap di udara malam seperti kabut yang tersapu angin. Harry terdiam, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Setelah beberapa saat, dia tersadar dan langsung berlari menuju motornya. Tanpa menoleh ke belakang, dia menghidupkan mesin motornya dan melaju dengan cepat, meninggalkan kuburan yang kini tampak lebih mencekam dari sebelumnya. Setibanya di rumah, Harry masih merasa tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam, terbayang-bayang sosok wanita itu dan perasaan dingin yang masih terasa di kulitnya. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada beberapa teman dan tetangga. Sebagian besar orang yang mendengar ceritanya tidak meragukan akan hal cerita tersebut. Karena kisah ini juga sudah terjadi pada sebagian warga beberapa tahun silam. Cerita tersebut hampir sama dengan cerita yang dialami oleh Harry. Keesokan harinya, Harry dibantu oleh teman-temannya beserta ustadz setempat datang ke makam itu untuk mendoakan arwahnya. Mereka mendoakan dengan khusyuk agar arwahnya tenang di sana, dan tidak mengganggu lagi para warga yang melintas jalan itu. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu dengan cerita horor selanjutnya. Tentunya dengan cerita-cerita yang seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.